Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, masih semangat? Iya, oke. Materi hari ini yaitu pemahaman kurikulum PAUD. Sebelum ke sana, ya teman-teman yuk kita ice breaking dulu ya biar badan kita nggak capek ya teman-teman ya. Yuk sekarang coba kedua tangannya di depan, telapak tangannya ya. Sekarang ikutin saya ya. Buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka. Tepuk, 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 tepuk sampai ke bahu. Tepuk, 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 tepuk sampai ke bahu. Oke, teman-teman bisa melakukan itu secara berulang-ulang ya. Nah, teman-teman kembali lagi kita ke sini ke pemahaman kurikulum PAUD. Yuk, perkenalkan dulu ya. Nama saya Devi Kusumaningtya Susanti, saya lahir di Palembang 22 Februari 1988. Saya tinggal di Sawangan, di RT 1 RW 9, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Teman-teman bisa mencatat nomor HP saya yang tertera di layar teman-teman semuanya, ya. Itu email saya, teman-teman jika membutuhkan informasi lebih banyak tentang pemahaman kurikulum bisa ditanyakan kepada saya. Kemudian aktivitas saya itu sebagai penyelenggara KB dan TK Al-Falah Banyumudal, kemudian sebagai koordinator bidang Litbang Himpau di Kabupaten Banyumas, dan sebagai asesor Banpol dan PNF Provinsi Jawa Tengah. Oke, tujuan dari pemahaman kurikulum PAUD ini ya, teman-teman dapat memahami konsep kurikulum, pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Tujuan khususnya meningkatkan keterampilan dalam penyusunan KTSP, penyusunan visi misi, karakteristik, muatan pembelajaran, kalender pendidikan, program tahunan, lama belajar, dan SOP pembelajaran. Selanjutnya, nah teman-teman tahu apa itu kurikulum 2013? Kurikulum PAUD itu termasuk kurikulum 2013 atau bukan? Iya, betul sekali ya. Nah, kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, karakteristik kurikulum 2013 PAUD itu yang seperti apa sih? Nah, ini harus mengoptimalkan perkembangan anak, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran, kemudian kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Apa sih prinsip diversifikasi itu? Nah, prinsip diversifikasi itu penyesuaian pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah lembaga tersebut. Ya, itu prinsip diversifikasi. Ada kekhasan, ya. Kemudian, apa sih KTSP? KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Iya, betul sekali, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di mana kurikulum itu sebagai kurikulum operasional, memiliki karakteristik satuan PAUD dan disusun setelah dikembangkan sendiri oleh satuan PAUD. Kalau bahasa Jawanya itu kurikulum sakar PDW gitu ya, kurikulum yang dibuat sendiri ya oleh lembaga itu dan dikembangkan sendiri. Nah, itu KTSP. Kemudian, prinsip pembuatan KTSP, nah ini ada 10 prinsip ya teman-teman, berpusat pada anak, kontekstual, kemudian mencakup dimensi kompetensi dan program pengembangan, dasar pembentukan kepribadian, memperhatikan tingkat perkembangan anak, cara anak belajar, holistik integratif, belajar melalui bermain, kemudian memberi pengalaman belajar, dan karakteristik sosial budaya. Outline KTSP itu atau sistematika KTSP. Teman-teman membuat KTSP itu harus sistematis ya. Nah, ini teman-teman harus membuat halaman judul dulu, kemudian membuat kata pengantar, halaman pengesahan, SK tim pengembang KTSP, berita acara peninjauan KTSP. Yang seperti apa sih berita acara ini? Nah, KTSP itu apakah masih bisa dipakai atau tidak begitu ya. Misalkan nih, tahun 2020 kemarin kita
pandemi Covid ya. Nah, di tahun 2021 ini juga masih ada pandemi Covid. Nah, itu masih bisa dipakai nggak KTSP-nya gitu ya. Kemudian dibuatlah berita acaranya. Kemudian ada daftar isi. Bagian 1, profil lembaga nih, harus ada sejarah singkat satuan PAUD. Kapan PAUD itu berdiri, kemudian berapa jumlah peserta didik pertamanya, berapa jumlah pendidiknya, kemudian di bawah yayasannya siapa gitu. Apakah diterima langsung oleh masyarakat atau tidak? Sebutkan saja sejarah singkat satuan PAUD. Kemudian data pendidik dan tenaga kependidikan yang sekarang ya, data peserta didik, kemudian struktur kepengurusannya, alamat dan peta lokasi, ya ada denahnya ya, kemudian ada status satuan PAUD. Nah, kemudian bagian 2, dokumen 1 itu ada pendahuluan, yang kedua ada visi, misi, dan tujuan. Visi itu yang seperti apa sih? Visi itu yaitu cita-cita yang panjang ya, yang diharapkan oleh lembaga itu sendiri untuk arah yang dicapai, kemudian membangun kebinaan pemahaman, kesamaan pemahaman, kemudian membangun motivasi. Kriterianya seperti apa sih? Visi itu harus singkat, padat, kemudian realistik ya, harus jelas, kemudian visioner ya, ke depan, kemudian antisipatif dan terukur atau dapat diwujudkan. Kemudian ada misi. Misi ini penjabaran dari visi itu tadi yang untuk ya tadi sebagai acuan, memberikan keluasan dan menggambarkan kekhasan lembaga tersebut. Kriterianya apa? Harus dong relevan, kemudian realistik, konsisten, dan terukur. Terukur sama seperti yang visi tadi, dapat diwujudkan. Jika cuma hanya dicatatkan saja, tidak dapat diwujudkan, itu tidak bisa menjadi visi atau misi lembaga tersebut. Nah, kemudian ada karakteristik PAUD. Isinya apa saja nih? Karakteristik, nilai-nilai, prinsip yang digunakan PAUD, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kegiatan khusus dan layanan yang menjadi kekhasannya apa, dibuatkan atau dituliskan di karakteristik satuan PAUD. Program pengembangan, ada berapa nih? Ada 6 ya, masih ingat kan? Nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Kemudian di program pengembangan itu harus ada KD, bisa diambilkan dari satu Permendikbud ya. Kemudian ada tingkat capaian perkembangan, kemudian ada indikator, ada muatan materi. Nah, kemudian ada beban belajar. Beban belajar ini seperti apa? Itu alokasi waktu ya teman-teman. Satu semester itu minimal ada 17 minggu. Kemudian ada kaldik dan prota. Nah, di sana dituliskan di kaldiknya itu awal masuk sekolah, ada puncak temanya, kegiatan tiap bulannya, kemudian hari liburnya, hari efektifnya ya. Nah, ada misalkan yang secara khusus kedatangan narasumber dari mana saja, kemudian di pentas seninya, kemudian kegiatan pendukungnya di sana dituliskan semua. Nah, ada selanjutnya, maaf, bagian ketiga ada Promes, RPPM, RPPH, dan penilaian perkembangan. Penilaian perkembangan ada apa saja? Dijabarkan di sana. Ya, di bagian 3 dokumen kedua. Bagian 4 penutup dan lampiran-lampiran. Nah, tadi teman-teman tadi menjabarkan kan di bagian kedua tadi ada kaldiknya, dijabarkan juga di lampiran-lampiran itu dimasukkan bulan-bulannya apa saja, diberikan tanda-tanda khusus, misalkan tanggal 9 di setiap tanggal 9 itu ada pemberian vitamin misalkan dimasukkan di sana di tanggal 9 diberikan warna gitu. Kemudian prosemnya RPPM, RPPH, penilaian perkembangan. Kalau tadi kan perkembangan paling tidak kita punya 3 ya. Bagaimana di sana dilampirkan formatnya. Kemudian SOP layanan anak dan tata tertib serta kode etik ya. SOP layanan itu apa saja ya yang ada di layanan teman-teman semuanya yang prosedur tertulis ya. SOP itu langkah-langkahnya mulai dari masuk kemudian atau SOP cuci tangan juga bisa dimasukkan di sana. Nah, tugasnya teman-teman ya, silakan membuat dokumen 1 dan dokumen 2 dibuat secara kelompok ya. Nanti kita akan buat kelompoknya di breakout room. Oke. Nah, teman-teman, ya ini dia. Pendidikan adalah seni. Ya, pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Jadi, kurikulum ini ya membuat
peserta didik kita menjadi lebih berkarakter. Tujuan dari kurikulum ini tadi sudah disampaikan ya, dan ini, kolaborasi ya antara orang tua dan guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.